Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrul Amelia, MPM 2101060017. Di sini saya sedikit menjelaskan materi tentang elips untuk melengkapi tugas akhir semester pada semester kali ini, mata kuliah geometri analitik. Nah, langsung saja kita membahas definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya dari titik tertentu mempunyai nilai tetap. Kedua titik tertentu tersebut disebut titik fokus F atau titik api dari sebuah elips. Nah, macam-macam elips di sini ada elips horizontal dan elips vertikal. Nah, kita ketahui bentuk dari sumbu minornya. Sumbu minor ini sumbu yang tidak panjang, yang pendek. Kalau mayor itu baru yang panjang, yang horizontal ini namanya mayor, sumbu mayor. Nah, kalau di horizontal horizontal sumbu minornya itu yang vertikal ini namanya sumbu minor. Dan puncak elips itu ini di B dan di A atau di min A atau di min B. Nah, begitupun kalau di elips vertikal. Kalau elips vertikal sumbu minornya itu di sumbu X atau sumbu horizontal. Kalau sumbu mayornya itu di sumbu Y atau sumbu vertikal. Nah, ini. Kita lanjut ke persamaan elips. Persamaan elips dengan titik pusat 0,0. Nah, keterangan titik fokus. Kalau elips horizontal plus minus C, 0 itu kalau pusatnya 0,0 ya. Kalau fokusnya di elips vertikal itu 0, plus minus C. Kalau nyari sumbu mayor, panjang sumbu mayor di elips horizontal maupun vertikal itu sama A2A. Begitupun kalau di panjang sumbu minor. Kita nyari sumbu minor nih di elips horizontal dan elips vertikal. Nah, rumusnya itu 2B, itu sama-sama 2B. Elips horizontal 2B, elips vertikal itu 2B. Nah, kalau kita nyari titik puncak nih di elips dengan titik 0,0, rumusnya plus minus A, 0, itu yang horizontal, sedangkan yang vertikal 0, plus minus A. Nah, kita masuk ke bentuk umum persamaan elips. Nah, kalau di persamaan elips dengan titik pusat 0,0 itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan di elips vertikal itu X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Di sini antara elips horizontal dan elips vertikal itu berbeda. Kalau elips horizontal ini kan A-nya di depan nih. Ada perbedaan A-nya di depan. Sedangkan kalau elips vertikal itu di belakang. Kenapa demikian? Karena sumbu mayor yang ada di elips horizontal dan vertikal itu bentuknya berbeda. Nih, kita balik lagi. Nih, sumbu mayornya kalau di horizontal itu di sumbu X. Dan kalau vertikal di sumbu Y. Nah, begitupun. Kalau mayor itu nih di X, kalau horizontal di X, kalau mayornya di vertikal itu di Y.
Nah, kita lanjut ke garis arah atau directrix. Itu kalau elips horizontal X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Sedangkan kalau elips vertikal itu Y sama dengan plus minus A kuadrat per C. Panjang latus restum. Nah, kalau kita nyari panjang latus restumnya, LR sama dengan 2B kuadrat per A. Itu sama ya. Maupun untuk elips horizontal ataupun vertikal itu sama, caranya seperti itu. Kalau nyari eksentrisitas E sama dengan C per A. Nah, itu sama aja untuk elips horizontal maupun vertikal. Nah, persamaan elips dengan titik pusat 0,0. Nah, tadi kan sudah saya bahas kenapa elips horizontal dan vertikal itu nih berbeda rumusnya, persamaan umumnya, karena sumbu mayornya itu berbeda. Letak sumbu mayor di elips horizontal, itu mayornya di sumbu X. Sedangkan elips vertikal nih itu sumbu mayornya itu di Y. Nah, itu kan berbeda nih. Nah, begitupun persamaan umumnya, kalau yang horizontal itu mayornya di X dan yang vertikal mayornya di Y. Nah, seperti ini titik persamaan umumnya. Kita lanjut ke persamaan elips dengan titik pusat P, Q. Nah, masih sama, fokus horizontalnya P plus minus C, Q, dan elips vertikal P, Q plus minus Y. Kalau sumbu mayor di vertikal dan horizontal itu 2A, kalau sumbu minor di horizontal dan vertikal itu 2B. Titik puncaknya, kalau di horizontal itu P plus minus A, Q, dan sedangkan di vertikal, elips vertikal itu P, Q plus minus A. Nah, persamaan bentuk umum persamaan elips di titik PQ nih, ini agak berbeda dengan 0,0 di titik pusat 0,0. Kalau di titik pusat PQ itu seperti ini. X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, sedangkan elips vertikal X min P kuadrat per B kuadrat plus Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Kenapa berbeda? B-nya itu kalau vertikal B-nya di bawah Q dan kalau di horizontal B-nya di bawah Y, karena sumbu mayornya itu letaknya berbeda. Nah, nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, kita lanjut lagi di garis arah atau directrix. Itu kalau di horizontal X sama dengan P plus minus A kuadrat per C, dan di elips vertikal itu Y sama dengan P plus minus A kuadrat per C. Nah, kalau panjang lotus restumnya LR nih, LR-nya sama ya, tadi sama kayak di titik pusat 0,0. LR-nya 2B kuadrat per A, atau sering kita baca LR sama dengan lotus rectum sama dengan 2B kuadrat per A, itu sama untuk horizontal dan vertikal, dan eksentrisitasnya
E sama dengan C per A. Itu sama ya antara horizontal dan vertikal. Kita lanjut yang tadi yang persamaan umumnya. Kenapa kok A-nya itu di X min P, sedangkan kalau di vertikal itu A-nya itu di Y min Q. Karena nih, ini sumbu mayornya, sebentar, sumbu mayor di elif horizontal itu kan di titik X. Nah, sebab itu mayor kan A nih. Berarti kan kalau mayornya itu di X, berarti nyarinya di X. Kalau di vertikal ini mayornya kan di Y, berarti letaknya di Y. Begitupun. Seperti teorinya sama seperti kayak titik pusat 0,0. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan koordinat titik pusat, titik fokus, dan panjang lotus rectum dari persamaan elif berikut. Persamaannya 16x² plus 25y² sama dengan 400. Nah, cara penyelesaiannya kita tulis dulu persamaan umumnya. Nah, habis itu kita sama-sama dibagi 400. Biar kelihatan persamaan umumnya. Habis kita bagi hasilnya kan X pangkat 2 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 16 sama dengan 1. Nah, kalau kita nyari titik puncaknya nih. Titik puncak tadi kan A sama plus minus A, 0. Berarti A kuadrat sama dengan titik-titik A kuadrat tadi kan. A kuadrat diketahui nih. Ini 25. A kuadrat itu kalau diakarin berarti A-nya itu 5. Dan B kuadrat dari mana? Nah, ini. Y sama Y kuadrat per 16. Nah, 16-nya itu namanya B kuadrat. Sama dengan 16. 16 kalau diakarin menjadi 4. Berarti titik puncak tadi kan plus minus A sama dengan 0. Berarti A-nya tadi kan diketahui 5 nih. Udah diketahui 5. Berarti 5,0 dan min 5,0. Nah, kita lanjut ke titik fokus. Titik fokus kan plus minus C, 0. Nah, kalau kita mencari C itu akar A kuadrat min B kuadrat sama dengan A-nya tadi diketahui. A kuadrat itu 25 dan B kuadrat itu 16. Berarti tinggal dimasukin saja. 25 dikurang 16 sama dengan 9. Berarti akar 9. Akar 9 itu 3. Jadi titik fokusnya adalah 3,0 atau min 3,0. Nah, sekarang kita mencari panjang lotus rectumnya, LR. Nah, tadi kan kalau LR mutlak 2B pangkat 2 per B. Nah, jadi kalau sudah diketahui rumusnya nih, kita substitusikan. B-nya tadi berapa? B-nya 4, berarti masuk 4. A-nya 5, berarti masuk 5, jadi 2 dikali 4 kuadrat per 5. Menjadi 32 per 5. Mutlak 32 per 5 itu sama aja 32 per 5. Kita masuk ke contoh soal dalam kehidupan sehari-hari, yakni suatu jembatan yang berbentuk elif dibangun di atas jalan raya. Panjang dan ketinggian busur elif jembatan tersebut secara berturut-turut adalah 8 dan 6 meter. Apakah truk barang dengan lebar dan tinggi berturut-turut 6 dan 5 meter dapat melewati jembatan tanpa adanya kerusakan?
Penyelesaiannya, panjang busung elifnya tadi kan 2P sama dengan 8, P sama dengan 4. Dengan menganggap titik pusat elif sebagai asal, maka persamaan elif tersebut adalah X min A kuadrat per P kuadrat plus Y min P kuadrat min per Q kuadrat sama dengan 1. Nah, ini untuk persamaan elif di titik PQ ya. Terus kita masukin A-nya tadi 0, B-nya juga 0, per 4 kuadrat sama Y min 0 kuadrat per 6 kuadrat sama dengan 1. Hasilnya X kuadrat per 16 plus Y kuadrat per 36 sama dengan 1. Nah, karena lebar truk tersebut 6 meter, maka menentukan Y untuk X sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3, yaitu ketinggian maksimal untuk titik 3 meter di kiri dan kanan pusat elips. X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 36 sama dengan 1. Kita substitusikan, X-nya tadi sudah diketahui yakni 3. Berarti 3 kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 36 sama dengan 1. Terus kita sederhanakan menjadi 9 per 16 plus Y kuadrat per 36 sama dengan 1. Menjadi kita pindah ruaskan, Y kuadrat per 36 sama dengan 16 per 16 min 9 per 16. Hasilnya Y kuadrat per 36 sama dengan 7 per 16. Kita pindah ruaskan yang 36 menjadi Y kuadrat per 252 per 16. Jadi Y-nya adalah 3,99. Karena ketinggian truk barang tersebut 5 meter dan ketinggian maksimal jembatan pada titik 3 meter di kanan dan kiri, titik pusatnya 3,99 meter, maka truk barang tersebut tidak akan bisa melewati jembatan tersebut. Nah, demikian penjelasan materi elips dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.